Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi di channel gua Kebeb Motovlog. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. Gimana kabarnya semua hari ini? Semoga selalu sehat, selalu dikabulkan doa-doanya, selalu dilancarkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Oke guys, malam ini nih gue dari kantor mau langsung night ride nih bareng sama si Bagus sama si Alvin. Kayak yang gue bilang di video sebelumnya, jadi video sebelumnya itu tadi pagi guys. Jadi gue diajakin si Bagus night ride bareng sama anak-anak teman-temannya dia, anak-anak BSD gitu, banyak varionya. Dia bilang ayo ikutan gitu buat konten. Oke, gua okein aja. Cuman tadi gue mikirnya kalau gua sendiri, gua balik ya harus ke Bintaro dari BSD sendiri, malam-malam males juga kan. Cuman kebetulan si Alvin rumah di Pamulang, jadi gua bisa bareng dia lah baliknya gitu. Oke, kita sambung lagi nanti langsung di sana aja ya guys, karena baterai gua sama memory card gua nggak bisa nampung video lama-lama guys. Oke, sampai jumpa nanti di sana. Dadah. Oke guys, ini gua udah nyampe BSD. Tadi gua rutenya dari kantor lewat Ciputat, terus lewat Kedaung. Kita tadi langsung tembus di BSD guys. Ini udah deket, cuman nggak tahu nih udah telat apa belum, udah pada jalan apa belum. Gua mau ngikut aja. Kalau udah telat ya udah gue muter-muter, kalau belum ya ngikut. Ini udah nyampe guys, tapi Aisyah tadi jalannya, kata si Bagus, jalan yang biasa dilewat ditutup. Jadi teman-temannya udah pada di tempat ketoprak Indomie yang samping ASBSD. Kayaknya sih udah selesai muter apa baru mau muter, gue nggak tahu dah. Cuman tadi gue lupa nge-record, gue buka-bukaan gue sama si Bagus. Motor gue baru motornya kayak depan gue orang ngesen kiri. Ya mending gue lepas gas. Dia bilang kenapa lu lepas gas pak? Ya daripada adu kambing ya kan, nggak dapat hadiah, konyol yang ada. Salah guys, salah. Tadi ternyata jalannya nggak ditutup. Si Bagus lupa, dia pikir beloknya yang tadi, taunya yang depan ini nih. Udah gitu si Alvin bilang jangan pada ngebut-ngebut dong, gue ketinggalan katanya. Masa gue dibilang kode-kodein Bagus nempel-nempel, padahal kan enggak. Ya kan kalau gue biasa kalau konvoy emang gitu, nempel-nempel biar nggak ada yang ketinggalan gitu. Apalagi kalau kita night ride kan emang harus, kalau gue sih kebiasaan nempel, jadi nggak ada yang ketinggalan terus malah jadi kenapa-kenapa gitu kan. Nih guys, sudah sampai di ASBSD. Semoga belum pada jalan ya, jadi gue sempat ngikut night ride-nya muter-muter BSD. Oke guys, balik lagi guys. Ini sekarang gue udah beda rombongan nih guys. Jadi tadi ternyata pas gue nyampe itu acaranya udah kelar. Teman-temannya si Bagus tuh udah tinggal nongkrong-nongkrongnya doang, dan gak lama tadi bubar. Jadi gue kebetulan nih si teman gue yang waktu itu Enren Mio, dia masih ngelanjutin Enrennya. Tadi nanya gue di mana, terus dia nyusulin gue ke sini. Abang gue juga nyusulin ke sini gitu, karena tadi gue ajakin ke arah tengah, abang gue males, lagi banyak razia katanya di tengah. Jadi ya ini gue akhirnya muter-muter aja nih di daerah BSD. Sama mau nakar nih, Mio-nya abang gue baru ganti knalpot. Dia bilang sih jauh bedanya. Ya tapi dia knalpot kemarin aja gue kalah, apalagi knalpot ini dari bawah udah ditinggal seadanya gue. Nah ini gue ikutan ah. Nah nih kita makan atasnya, pada nunduk lu semua. Tadi gua ngetes sama Aerox si Bagus, sial gua nggak nge-record lagi. Gua nggak terima, gua lepas gas gara-gara ada orang. Jadi dia posisi di tengah tapi sen kirinya tuh hidup. Jadi karena gua ngambil kiri, gua daripada
kenapa-napa ya udah gue lepas gas. Nanti kita rematch lagi ya Gus ya. Gue belum merasa kalah sama motor lo. Jadi ini gue lanjutin lagi nih, lanjut Enrayan nih. Lanjut, bukan gue sih, lanjut nemenin si temen gue yang Mio ini, Enrayan. Gue nggak tahu muter ke arah mana karena sejujurnya saya buta jalan di daerah sini guys. Makanya tuh tadinya gue hampir nggak ikut sama si Bagus sini karena gue bilang sama Bagus, Gus kalau gue cuman sendiri, abang gue nggak jadi nyusul, gue nggak ikut ya. Karena apa? Karena gue harus balik, otomatis kan gue harus balik dari BSD ke Bintaro sendiri tuh lewat Geraha, sepi, gue males lah. Jadi mending gue nggak ikut, kemudian gue muter-muter ke daerah tengah gitu. Tapi tadi ternyata si Alvin ikut, dia bilang pulangnya bareng gue aja Pak, rumah lo di mana? Pamulang. Ya udahlah, kalau Pamulang mah setidaknya masih ada temennya sampai Pamulang, gue masih berani kalau dari Pamulang, rame gitu. Karena yang gue lewatin pasti jalan gede. Jadi abang gue juga tadi bilang kalau weekend dia lagi malas ke arah tengah karena lagi banyak razia, dan sistem razianya itu adalah lo ditutup dari arah Ratu Plaza sama di ujungnya ditutup terus dikepung di tengah gitu. Nah di situ tuh motor-motor yang ganti knalpot tuh udah langsung diangkut-angkutin. Pokoknya melanggar kriteria lah gitu. Terus gue bilang lah kalau motor gua kena juga dong. Enggak, kalau motor Variolo kan kata abang gua kan gini, kalau motor Variolo kan knalpotnya standar, tampilannya standar gitu. Tapi tetap aja males kan. Kalau tiba-tiba disuruh hidupin, disuruh guber-guber terus ketahuan knalpot gua berisik. Jadi guys, temanya malam ini adalah gua jalan sama duo Mio nih. Cuman yang satu lagi Enrayan, makanya tuh tadi nungguin dia lama. Jalannya slow karena nggak boleh lewat dari 50. Ini dia tuh lagi ngabisin bensin dulu, baru mau tadi mau isi bensin, cuman dia mau ngabisin bensinnya dulu karena bensinnya itu udah ngendap di tangkinya dia lebih dari sebulan guys gitu. Jadi bensin itu ada kayak basi gitu, jadi kayak nggak maksimal pembakarannya kalau udah kelamaan ngendap di tangki gitu. Jadi buat lu pada yang misalnya nih lu ada motor di rumah yang jarang dipakai, bisa nggak dipakai sampai sebulan atau 2 bulan, cuman dipanasin doang, mendingan kalau mau dipakai jalan dihabisin dulu bensinnya baru diisi bensin yang baru, jangan langsung dicampur sama bensin baru gitu. Mendingan dihabisin dulu, pokoknya dibikin seminim mungkin lah dia kecampur sama bensin yang baru gitu, karena nanti pembakarannya nggak sempurna. Oke guys, tes sama Mio. Tuh, ya dari bawah udah ketinggalan gua. Jauh banget. Oh, atasnya ngejar gua. Atasnya sih ngejar, makin dekat. Cuman kalau di kamera nggak terlalu kelihatan ya, karena ini kan gua. Jadi yang selama ini lo pada lihat itu kayak misalnya nih ya, gua kasih contoh perumpamaannya nih. Ini jarak gua sama dia itu satu mobil nih, jaraknya segini. Gitu. Jadi karena lensa yang gua pakai wide tuh, jadi kelihatannya jauh banget. Atasnya ngejar tapi gua. Parah ini. Tes guys, nih mau tes dari diam nih. Jauh sekali. Jauh ya, beda lah, motor mekanik curang. Dia juga kan CVT udah, ntar ya kalau gue
udah ada duitnya buat CVT, ntar tes lagi sama dia. Oke guys, barusan gue habis ngobrol sama abang gue nih, mau ngetes lagi. Karena gue bilang waktu itu yang gue menang sama dia tuh mantengnya udah dari 60. Kalau di bawah 60 juga emang dari waktu itu gue kalah sama dia. Soalnya tadi gue bilang atasnya tuh gue ngejar sebenarnya, cuman kan tracknya kan nggak sepanjang itu. Siap. Ya emang beda motor larinya atasnya. Ya karena dia bilang nggak cuman knalpot yang diganti, CVT juga ada yang diakalin sama dia, ada yang dirubah lagi settingannya. Jadi kemarin yang gue ngetes terakhir sama dia itu manteng dari 60, yang di Sudirman itu sama, dia menang dikit, habis itu 100 ke atas gue nyusul dan ninggalin. Nah kalau yang ini kebalik nih sekarang nih, dari awal dia udah langsung ninggalin. Membeda sih ya, mudah-mudahan ntar motor gue bisa segitu juga larinya kalau CVT-nya udah diberesin. Oke guys, kita udah balik nih dari BSD, ini udah nyampe di daerah Geraha. Kita mau nongkrong dulu di pom bensin British Petroleum yang di depan Fresh Market Bintaro guys. Nah nanti dari situ kita ngopi-ngopi dulu, habis ngopi baru balik. Biasanya sih kalau abang gue nungguin azan subuh, kalau belum azan subuh mampir lagi tuh di bengkelan deket rumah gue tuh. Sepi juga ya di sini ya. Itulah makanya gue malas kalau balik. Tadi kalau misalnya gue harus balik sendiri, sementara daerah Geraha itu jalannya polisi tidur melulu, jadi otomatis gue harus bolak-balik ngerem kan. Kalau ada apa-apa gue nggak bisa gaspol juga. Oke guys, sudah selesai nongkrong ngopi-ngopinya, pindah tempat lagi nih, mau nangkring di yang bengkel dekat rumah gua. Tadi gua bilang pindah tempat, cari yang banyak lawakan. Nah, karena kalau nongkrong di situ gua doyan apa? Kelakuannya kocak-kocak guys. Sekalian sambil jalan pulang, cari lawan di jalan ya kan. Karena jam segini nih banyak banget nih biasanya nih. Nggak sebanyak yang dibayangin sih, tapi masih ada aja yang kelakuan aneh-aneh. Kayak tadi aja gue lagi nongkrong, ada aja orang yang knalpot berisik kayak minta ampun, tapi ngempos. Gini guys, gue punya pendapat tuh kayak lo bangun motor nih. Kayak misalnya gue dibangun motor yang lari segini, pertama kali gue rasa, wah gue berasa motor gue kenceng banget. Tapi ntar lama-lama lo terbiasa kan. Lo terbiasa, kayak adrenalin lo udah kebiasa dengan speed segitu. Kayak gue pertama kali ngebayangin kayak gue lari 100 aja tuh udah kencang. Apa ya rasanya lari 120 ya. Lama-lama kayak 120 doang nih, nggak bisa naik lagi, ntar naik 130, wah berasa kenceng. Terus kayak nggak kurang nih, karena kayak adrenalin lo kayak kurang kepacu lagi kan. Jadi lo akan terus minta tambah kencang. Jadi kayak spek motor itu makanya nggak ada habisnya. Dan banyak temen gue kayak gitu, kayak ini si temen gue yang lagi Rene tadi ya, motornya speknya apa, terus mungkin dia udah terbiasa, atau banyak motor temennya yang bangun speknya di atas dia minta naik spek lagi gitu. Biasanya kayak gitu. Kayak sekarang nih gue lari 130, awalnya tuh anjing ngeri banget nih lari 130, gue nggak kebayang. Kayak si King Rookie itu lari 160, 70, sampai 185, rasanya apa ya. Mungkin kalau kayak King Rookie gitu karena dia udah tiap hari motor lari segitu dan kaki-kakinya juga mantap ya, lama-lama ya kayak nggak ada rasanya. Pasti lo pengen naikin lagi gitu. Dan sensasinya beda, kayak lo dibanding lo punya Moge. Kalau Moge itu kan orang udah tahu, wah kalau Moge mah udah ketahuan lo udah pasti kencang, padahal belum tentu. Sama dibanding lo punya kayak King Rookie gitu, lo punya motor Matic tapi larinya bisa ngudak-ngudak Moge. Ya walaupun dia bangunnya juga hampir seharga Moge sih, tapi kepuasannya beda gitu. Dan kayak Moge ya orang punya duit ya udah lo beli
moge yang sama ya bisa segitu juga lari. Tapi kalau gue pengen punya Vario kayak King Rookie nih larinya, lu punya duitnya pun belum tentu semua bengkel bisa bangun yang sampai segitu larinya dengan spek yang sama gitu. Dan gue sangat salut dengan bengkel King Rookie itu. Dia bengkel Mas Anom ya, apa Mas siapa sih itu tuh. Dia bengkel kecil, orangnya sederhana, nggak yang banyak omong gitu, tapi dia bisa nelorin motor-motor kencang. Karena nggak cuma King Rookie aja, waktu itu gue pernah lihat di vlognya dia itu ada temennya baru ngambil motor, speknya di atas dia, dan jadi nggak semua motor kenceng itu ada vlognya juga. Jadi banyak juga motor-motor yang nggak muncul di sosmed, malah yang speknya gila-gila. Waktu itu dia ngomong kayak gitu. Karena kebetulan aja kayak King Rookie gitu, dia main YouTube, dia ngevlog, jadi orang banyak yang tahu. Oke guys, kayaknya sampai di sini dulu nih video gua kali ini, karena gua gagal ikut night ride bareng teman-temannya Bagus. Jadi ya cuma nongkrong aja sama muter-muter gitu. Jadi ya mungkin gak terlalu banyak isi videonya, karena tujuan gue tadinya sebenarnya gue mau konten, karena gue kan belum pernah nih ikut night ride bareng sama komunitas gitu. Jadi sampai di sini dulu video gue kali ini. Jangan lupa di subscribe. Kalau ada pertanyaan atau ada komentar atau ada sanggahan, tulis aja di kolom komentar. Share juga video gue ke teman-teman lo, ke sosmed, supaya semakin banyak yang nonton video gue, semakin banyak yang subscribe channel gue semakin berkembang, gue semakin semangat lagi bikin kontennya, sharing ilmunya, bagi-bagi pengalaman sama lo semua. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video gue berikutnya. Dadah.